Apakah menurutmu ada orang yang bisa menentang surga sepertimu? Kita punya peluang besar untuk berhasil dan kita butuh waktu untuk mengumpulkannya. Tetapi kita masih butuh setidaknya jutaan tahun, bahkan mungkin era yang hebat. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasa tak bisa berkata-kata. Apakah kalian akan pergi? Tanya Shen Ming, karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres saat Si Hao melihat mereka berdua. Matanya bergerak-gerak. Aku ingin meminjam beberapa benda suci dari kalian semua, kata Si Hao. Objek apa? Obat 3 kehidupan. Itu tidak mungkin. Keduanya menolak dengan tegas. Ini adalah obat-obatan ajaib yang tak tertandingi yang digunakan untuk mencapai status raja pemakaman. Mereka tidak akan menukar barang-barang ini bahkan jika dunia runtuh. Aku benar-benar membutuhkannya. Dulu, bukankah aku sudah memberikannya kepada kalian semua? Sekarang, aku hanya butuh sedikit untuk memurnikan obat-obatan dan menyelamatkan orang lain. Kata Si Hao dengan nada berdiskusi. Sebelumnya, obat 3 kehidupan dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing dari kita diberi 1 bagian. Apakah kamu sudah menghabiskan semuanya? Keduanya tidak mempercayainya. Aku butuh banyak. Lagi pula, kalian semua tidak membutuhkan sebanyak itu sama sekali. Jawab Si Hao. Dia memang membutuhkan obat 3 kehidupan karena dia sedang mempersiapkan diri untuk meramu-ramuan di alam abadi. Dia membutuhkan nomor 2 di bawah langit, dan Taois emas abadi ekliptika itu. Mereka adalah makhluk abadi tingkat raja. Dia ingin menyelamatkan mereka, meminta mereka melindungi istana kekaisaran, dan membantunya. Dia memiliki sedikit obat 3 kehidupan, tetapi dia tidak ingin menggunakan semuanya. Itu karena di masa lalu, melalui simpul spasial, dia melihat bahwa Cao Yusheng di masa depan dan seekor anjing hitam besar sedang menangis, mencari obat 3 kehidupan, ingin menyelamatkan seseorang. Perasaan sebenarnya dari pria dan anjing itu bocor keluar, menjadi sangat emosional. Hal ini membuat pikiran Si Hao dipenuhi emosi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, dia tahu bahwa obat 3 kehidupan terlalu langka, bahkan lebih langka dan berharga daripada obat abadi. Hanya ada 1 atau 2 batang yang muncul sepanjang sejarah. Lagi pula, tangkai yang mereka peroleh, kalau bukan tangkai yang kedua, berarti tangkai yang ketiga. Si Hao tinggal di sini selama sehari. Akhirnya, ia memperoleh bubuk halus dari Shen Ming dan San Zhang. Meskipun jumlahnya tidak banyak, itu sudah cukup. Mereka berdua sangat kesakitan, tetapi untungnya jumlah yang tertinggal masih cukup. Si Hao kembali ke Immortal Domain, segera mencari Pan Qing, ingin meminjam tungku obat. Dia ingin memurnikan pil obat legendaris yang ada sejak zaman runtuhnya Kaisar. Itu dapat memungkinkan jiwa seseorang kembali dari kubur, menyembuhkan luka jiwa Raja Abadi yang paling menyedihkan. Kau menemukan 3 obat kehidupan? Pan Qing terkejut. Barang semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Raja Abadi pun tidak akan bisa menemukannya setelah entah berapa tahun. Namun Si Hao benar-benar menemukannya, terlebih secepat ini, sambil berharap bisa menyiapkan tungku obat. Ketika mendengar penjelasan Si Hao, bahwa obat 3 kehidupan ini diperoleh olehnya, San Zhang, dan Shen Ming saat mereka tanpa sadar memasuki domain abadi, Pan Qing tercengang, kehilangan kata-kata. Apalagi saat mendengar obat 3 kehidupan itu dibentuk seperti kayu bakar, diserut menjadi pedang kayu oleh seseorang, bahkan mulai berjamur sedikit, Pan Qing makin tercengang, tak tahu harus berkata apa. Dengan membuat benda ini, pada dasarnya kamu menentang surga. Siapa yang bisa menyelamatkan Raja Abadi? Ketika mereka mati, mereka mati. Membuat jiwa yang hancur pulih seperti ini, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu akan mendatangkan murka surga. Pan Qing memperingatkan. Si Hao bersikeras untuk melanjutkan. Itu karena dia juga ingin agar penguasa wilayah terlarang, tulang lengan emas, dan yang lainnya mencobanya. Mereka adalah sisa-sisa wasiat, tetapi jika mereka juga dapat dianggap sebagai jenis jiwa yang hancur, jika mereka dapat diselamatkan, dia akan bersedia membayar berapapun harganya. Jika kamu memurnikan pil kuno jenis ini, obat hebat yang legendaris, aku yakin tungku pil biasa pasti tidak akan berhasil. Pil itu akan hancur oleh kesengsaraan petir. Pan Qing menasihati. Pada akhirnya, dia membantu Si Hao meminjam tungku kuno, tungku Raja Abadi milik Raja Abadi Hunyuan. Ini adalah artefak ajaib yang menemaninya saat dia mencapai Dao. Tungku berharga milik Raja Abadi Hunyuan. Ini adalah harta karun tertinggi. Dengan menguasainya, peluang keberhasilan Si Hao langsung menjadi lebih besar. Hari itu, dia mulai meramu pil.
Ada pemandangan tak terduga yang mengejutkan sejak awal, menarik perhatian dari segala arah. Tungku Raja Abadi Hunyuan telah dinyalakan, seseorang tengah mencoba memurnikan pil berharga yang tak tertandingi. Di alam asing, terdengar teriakan tanda bahaya dari berbagai daerah. Itu karena setiap orang di kosmos dapat melihat tungku merah menyala yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tungku itu sangat besar tak tertandingi, menjulang tinggi di kehampaan, mentransfer simbol-simbol Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, tungku pil di semua negeri yang berbeda beresonansi, melepaskan aroma obat. Hunyuan Tungku Raja Abadi, ini adalah karya yang tak tertandingi di antara tungku pil, harta karun tertinggi. Tungku ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan, tetapi juga dikenal sebagai tungku terkuat di Immortal Domain. Bila dipakai untuk memurnikan pil, efeknya akan optimal. Saat ini, Si Hao sedang duduk di langit berbintang, terus-menerus memasukkan ramuan obat ke dalam tungku, mengamati dengan saksama. Ini semua adalah obat-obatan kuno yang berusia ratusan ribu tahun, tidak ada satu batang pun yang biasa. Sementara itu, ini semua adalah bahan pelengkap, belum ada satupun batang obat utama yang dimasukkan. Di kejauhan, Raja Pan dan penguasa daerah terlarang sama-sama memperhatikan dengan saksama, ekspresi mereka serius. Raja Abadi Hunyuan juga datang, duduk di kehampaan, menatap Si Hao yang sedang memurnikan obat ini. Di sisi Si Hao, obat-obatan yang berharga dan berkilauan menumpuk tinggi. Jika ini ada di 9 langit dan 10 bumi, tangkai apapun akan menarik napas takjub, membuat mereka terkejut. Namun, di Immortal Domain, hal itu hanya sebegitu borosnya. Ketika seorang Raja Abadi memurnikan obat-obatan, bagaimana mungkin hal itu bisa dianggap biasa? Si Hao tampaknya menyia-nyiakan segalanya. Setiap tangkai obat mengandung sifat obat yang menakjubkan. Ketika mereka dilemparkan ke dalam tungku, setiap tangkai akan melepaskan gelombang asap warna-warni, membuat bahkan langit berbintang ini menjadi sangat mempesona. Selama proses ini, kemegahan bintang, kecemerlangan bulan, dan cahaya siang semuanya menjadi seperti riak-riak air, yang mengalir terus-menerus, memasuki tungku. Hakikat matahari dan bulan menyatu, hakikat ilahi kosmos melebur, memasuki tungku perapian. Di sisi Si Hao, ada beberapa batang obat abadi yang sangat misterius, mampu berkomunikasi, mampu berbicara, bahkan mampu terbang ke langit atau keluar melalui bumi. Namun, mereka tidak melarikan diri, karena Si Hao berjanji bahwa ia hanya akan mencabut beberapa daun dan bunga, tidak akan melukai akarnya. Selain itu, setelah ini, mereka akan ditanam di bumi semua kehidupan, dibiarkan tumbuh lagi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di antaranya, 5 batang berasal dari kediaman Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu. Adapun 2 tangkai yang lain, yang satu merupakan akar spiritual nomor 1 di alam bawah, yang tersegel di dalamnya adalah tubuh terpisah yang mengerikan dari makhluk yang mengerikan, tangkai terakhir adalah dewa pembawa kura-kura putih yang mengikutinya. Nak, sekarang kau benar-benar bisa membuat pohon abadi surgawi muncul kembali, kata kura-kura putih pembawa abadi. Pohon surgawi abadi sebelumnya dibagi menjadi 4 oleh seseorang, menjadi 4 pohon dewa surgawi. Inilah alasan tepatnya mengapa ia kehilangan spiritualitas Dao abadi, hanya dengan menyatu menjadi satu ia dapat pulih. Ada rumor yang mengatakan bahwa saat itu, makhluk mengerikan yang dikenal sebagai pedagang obat palsu, ketika ia memilih obat abadi apa yang akan digunakan untuk menyegel dirinya, pilihan pertamanya adalah pohon surgawi abadi. Ia membaginya menjadi 4 batang, tetapi menemukan bahwa pohon surgawi abadi tidak cocok untuk membawa tubuh yang terpisah, jadi akhirnya ia beralih ke obat lain. Saat itu, ada pohon dewa surgawi di sisi kura-kura putih pembawa abadi. Kemudian, dia menuju ke bumi pemakaman, menemukan batang lain di sana, kedua batang ini mengikutinya. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, mengulurkan tangannya yang besar, mengambil pohon-pohon suci dari kehampaan yang tak berbentuk. Tidak seorang pun tahu kemampuan suci macam apa yang sedang dia tunjukkan, dari mana dia memperolehnya. Hasilnya, keempat pohon dewa surgawi bergabung menjadi satu, berubah menjadi pohon abadi sejati. Ada beberapa buah di atasnya, yang langsung menghasilkan pemandangan tak beraturan yang mencengangkan. Cahaya abadi melonjak, suara Dao Agung bergemuruh. Si Hao mulai memurnikan obat. Daun dan bunga obat abadi pertama memasuki tungku, segera membuat tempat ini dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala, hampir saja menenggelamkan area langit berbintang ini. Pada saat yang sama, tungku pil di semua tempat bergemuruh, aroma obat menjadi lebih mengejutkan. Itu karena semua tungku menghasilkan reaksi, memuja tungku pil nomor 1, beresonansi dengannya.
Semua tungku suci memiliki roh, yang secara misterius menghasilkan beberapa reaksi. Sebuah tungku pengobatan hebat akan muncul di dunia ini. Ketika daun dan cabang dari 3 tangkai obat abadi dilemparkan, simbol-simbol dao besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari dalam tungku, memicu gelombang perubahan yang mencengangkan. Cahaya petir melonjak, turun seperti yang diharapkan. Cahaya petir turun, mendarat di tungku Raja Abadi Hunyuan, menghancurkan tempat itu hingga menjadi menyilaukan. Pergi. Si Hao mengeluarkan teriakan pelan. Dengan lambaian tangannya, jejak cahaya hijau muncul, menyegel semua petir, membuat semua listrik yang menutupi langit langsung menghilang seperti asap yang bertebaran. Namun, ketika batang keempat obat abadi digunakan, kesengsaraan surgawi muncul lagi, bahkan lebih dahsyat. Itu sebenarnya adalah cahaya guntur yin yang, membawa aura sumber langit dan bumi. Si Hao kembali mengeluarkan teriakan ringan. Jenis kesengsaraan guntur ini langsung hancur berkeping-keping dalam sekejap, dihentikan oleh Si Hao lagi. Akan tetapi, setiap kali dia melemparkan sebatang obat abadi, kesengsaraan petir yang berbeda pasti akan muncul lagi. Obat-obatan abadi hampir semuanya telah digunakan, bahkan tangkai makhluk mengerikan yang tersegel pun telah dicabut beberapa cabang dan daunnya, lalu dilemparkan ke dalam tungku. Hong! Energi kacau melonjak, tempat ini menjadi luar biasa menyilaukan. Semua orang tahu bahwa saat yang krusial telah tiba. Si Hao mengeluarkan tangkai yang membawa energi kuat. Ini adalah ramuan yin yang diperolehnya dari Raja Scarlet 500.000 tahun yang lalu. Dia tidak pernah menggunakannya selama ini, menyerahkannya kepada istana kekaisaran. Sekarang, obat ini masih ada di sini, dan memberikan manfaat yang luar biasa. Ketika memasuki tungku, dunia ini mengeluarkan suara tangisan hantu dan lolongan dewa. Para dewa surga tampaknya telah turun, cahaya ilahi yang tak berujung jatuh, gambar-gambar hampa terbentuk di sini. Ada juga tangkai obat terakhir. Itu adalah obat utama ramuan obat ini, jauh lebih berharga daripada obat-obatan abadi dan ramuan yin yang. Obat 3 kehidupan. Si Hao berkata pelan, sambil melemparkan beberapa bintik. Kelihatannya biasa saja, tetapi begitu memasuki tungku, tempat ini menjadi terlalu menyilaukan. Saat bintik-bintik biasa itu memasuki tungku pil, ia mengalami transformasi yang mencengangkan. Bahkan ekspresi Si Hao pun berubah. Yang ia rasakan bukanlah pemandangan yang berubah dengan cepat di tungku, transformasi dao yang hebat di dalamnya, melainkan kesengsaraan surgawi di luar angkasa. Cahaya yang kacau meletus tanpa henti, menghantam. Dia sendiri tidak merasa takut, tetapi ini adalah penyempurnaan obat. Obat itu datang untuk pil. Jika obat itu terganggu pada saat yang genting, tidak dapat membentuk pil, maka itu akan sangat merepotkan. Segera setelah itu, Si Hao membawa tungku pil ini, menghadapi cahaya petir, membantai jalan keluar. Tangannya yang besar menutupi langit dan bumi, membawa tungku Raja Abadi saat ia merobek kekosongan, memasuki kekacauan purba. Cahaya petir menenggelamkannya. Si Hao menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat, menyingkirkan kesengsaraan petir, menghancurkan kekacauan purba, sangat heroik dan gagah berani. Akan tetapi, kesengsaraan surgawi itu ada di mana-mana, beberapa di antaranya benar-benar meluas ke tungku pil dari arah lain. Segel. Si Hao mengukir sebuah karakter di kehampaan. Hukum dao bagaikan lautan, meletus sepenuhnya, menghadapi kesengsaraan surgawi. Akan tetapi, ada beberapa petir yang tidak berasal dari luar angkasa, melainkan meletus dari dalam tungku pil, yang terbentuk dari kekosongan. Tekan, teriak Si Hao. Dia pernah mendengar tentang hal semacam ini sebelumnya. Ketika obat-obatan hebat yang tak tertandingi sulit dihancurkan oleh dunia luar, maka obat-obatan itu akan hancur dari dalam. Cahaya guntur muncul dalam untaian yang tak berujung. Begitu mereka menghancurkannya, tungku pil ini akan hancur. Si Hao mengukir karakter, menulis simbol yang tak terhitung jumlahnya di tungku pil ini, kecepatannya sangat cepat. Ini adalah proses penting untuk memurnikan obat. Itu karena tungku pil ini istimewa, memerlukan beberapa simbol yang terukir di tungku pil. Sekarang, demi menekan cahaya petir ini, kesengsaraan surgawi ini, dia tidak punya pilihan selain melakukannya terlebih dahulu. Ini adalah proses yang sangat sulit. Bahkan jika Si Hao sangat kuat, sedikit saja kecerobohan juga akan menghancurkan pot obat berharga yang tak tertandingi ini. Ini tidak akan berhasil. Jelas ada gelombang kekuatan yang bersikeras menghancurkan obat hebat ini, tidak ingin obat itu muncul di dunia ini. Di kejauhan,
Raja Abadi Hunyuan berbicara, memperingatkan Si Hao. Itu karena tungku obat pil ini terlalu menantang surga, mampu menyelamatkan Raja Abadi, itulah sebabnya ada kekuatan misterius yang tidak mengizinkannya muncul, karena ini akan merusak beberapa jenis keseimbangan. Teman Dao, kamu bisa menghadapi kesengsaraan sekarang. 5 alam rahasia Si Hao bersinar, memperlihatkan kemampuan ilahi yang paling hebat. Pada levelnya, dia dapat memahami semua jenis metode misterius untuk waktu yang lama. Dia merebut roh primordial Raja Abadi Taisi, mencabik-cabiknya dengan kejam, lalu melemparkannya ke dalam kehampaan, menggunakannya untuk menghadapi petir yang tak berujung. Cahaya petir muncul dalam jutaan dan jutaan helai, ditarik oleh roh primordial itu, dengan ganas menebasnya hingga hancur berkeping-keping. Metode substitusi kematian. Banyak Raja Abadi yang mengetahuinya, tetapi menggunakan ini untuk menghadapi kesengsaraan demi tungku pil. Ini jelas merupakan pilihan yang membelah dunia. Raja Abadi mana yang akan mengorbankan hidupnya demi tungku obat? Dari dulu sampai sekarang, Raja-Raja Abadi semuanya berada di atas sana. Tidak ada seorang pun yang akan mati secara tidak adil seperti ini. Roh primordial Lao Cheng dan Scarlet King masih ada di sana. Ekspresi mereka berubah total. Mereka merasakan bahwa dengan metode Si Hao, membunuh roh primordial mereka tidak akan terlalu sulit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membuat Taisi menghadapi kesengsaraan seperti itu? Taisi masih belum mati. Meskipun dia dibacok sampai seluruh tubuhnya hangus hitam, roh primordialnya berhamburan, tubuhnya masih terus bereformasi. Aku harus mengecewakanmu. Si Hao berkata, tiba-tiba mengerahkan tenaga. Sebuah tangan terulur, petir menyambar di sekelilingnya, menahan roh primordial yang hancur itu lagi. Dia meraihnya dan kemudian mulai memurnikannya. Dia menghapus keinginan Taisi, memurnikan kekuatan roh primordialnya, dan kemudian melemparkannya ke dalam tungku pil. Jenis obat hebat ini pada akhirnya digunakan untuk menyelamatkan jiwa seorang Raja Abadi, jadi memurnikan roh primordial secara alami bukanlah hal yang lebih normal lagi. Dulu, ketika Raja Pan memberitahu dia cara memurnikan obat mujarab yang tak tertandingi ini, Si Hao tidak merasakan beban sedikit pun. Obat 3 kehidupan, roh primordial Raja Abadi, dia memiliki semua hal ini. Hong! Tempat ini mengalami transformasi aneh yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh dunia luar. Cahaya petir dan raungan marah seorang Raja Abadi menghancurkan kekacauan purba. Obat pil itu terlalu menyilaukan, tenggelam di bawah hukum Dao. Si Hao duduk di sana, kepalanya dipenuhi keringat, terus-menerus mengukir simbol-simbol ke dalam tungku pil. Itu hanyalah penyempurnaan obat, namun benar-benar mencapai tahap ini. Orang bisa melihat betapa dahsyatnya tungku obat ini. Pada akhirnya, pil itu selesai dibuat. Langit dan bumi berguncang hebat, seluruh immortal domain bergema dengan melodi abadi samar yang membuat seseorang terguncang dalam hati. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni 9 warna mencabik kosmos, disertai dengan kekacauan purba. Dengan suara Guangdong, penutup tungku hancur dengan sendirinya. Di dalamnya terdapat beberapa pil abadi 9 warna, berkilau dan tembus cahaya. Kemudian, dengan kecemerlangan yang lebih menyilaukan daripada matahari yang terik, mereka keluar begitu saja. Di kejauhan tampak beberapa sosok, mata mereka menyala-nyala karena hasrat, hendak mengulurkan tangan dan meraihnya. Namun, mereka semua akhirnya menghentikan diri mereka sendiri. Dengan suara "Weng", Si Hao menyita semua obat pil tersebut, menyegelnya dalam wadah batu giok. Teman Dao, apakah bisa ditukar dengan obat pil? Saya bersedia menukarnya dengan obat umur panjang dan barang lainnya. Seorang Raja Abadi bertanya. Saya tidak akan menukarnya. Si Hao menolak. Itu karena obat pil ini bisa dikatakan satu-satunya, mustahil untuk disempurnakan bahkan jika orang lain menginginkannya. Kuncinya adalah obat 3 kehidupan, bahan ini sama sekali tidak mungkin ditemukan. Dia masih punya beberapa, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia harus meninggalkannya untuk Cao Yusheng agar bisa mengatasi perubahan yang tidak terduga. Orang itu agak malu, tetapi pada akhirnya tidak banyak bicara. Beberapa Raja Abadi yang hebat semuanya mengundurkan diri. Siapa yang tidak menginginkan jenis obat ini? Bahkan Raja Abadi pun tidak dapat menahan godaan. Namun, siapa yang berani melawan Si Hao sampai mati di sini? Orang ini telah menghancurkan reputasinya, prestasi pertempurannya luar biasa. Dia berani membantai semua orang dan memasuki laut kerajaan sendirian, menyerbu ke wilayah asing, dan akhirnya membawa pulang beberapa kepala, tanpa cedera. Siapa yang tidak akan merasa takut?
Ini adalah raksasa termuda sepanjang sejarah. Hari itu, Si Hao bersiap untuk menghidupkan kembali Raja-Raja Abadi. Pada saat yang sama, dia juga bersemangat dan terharu. Tidak tahu apakah obat pil ini akan efektif untuk penguasa daerah terlarang, tengkorak kristal, dan yang lainnya. Sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah itu akan berguna untuk Huoling Er. Si Hao duduk di sana, kepalanya dipenuhi keringat, terus-menerus mengukir simbol-simbol ke dalam tungku pil. Itu hanyalah penyempurnaan obat, namun benar-benar mencapai tahap ini. Orang bisa melihat betapa dahsyatnya tungku obat ini. Pada akhirnya, pil itu selesai dibuat. Langit dan bumi berguncang hebat, seluruh Immortal Domain bergema dengan melodi abadi samar yang membuat seseorang terguncang dalam hati. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni 9 warna mencabik kosmos, disertai dengan kekacauan purba. Dengan suara Guangdong, penutup tungku hancur dengan sendirinya. Di dalamnya terdapat beberapa pil abadi 9 warna, berkilau dan tembus cahaya. Kemudian, dengan kecemerlangan yang lebih menyilaukan daripada matahari yang terik, mereka keluar begitu saja. Di kejauhan tampak beberapa sosok, mata mereka menyala-nyala karena hasrat, hendak mengulurkan tangan dan meraihnya. Namun, mereka semua akhirnya menghentikan diri mereka sendiri. Dengan suara "Weng", Si Hao menyita semua obat pil tersebut, menyegelnya dalam wadah batu giok. Teman Dao, apakah bisa ditukar dengan obat pil? Saya bersedia menukarnya dengan obat umur panjang dan barang lainnya. Seorang raja abadi bertanya. Saya tidak akan menukarnya. Si Hao menolak. Itu karena obat pil ini bisa dikatakan satu-satunya, mustahil untuk disempurnakan bahkan jika orang lain menginginkannya. Kuncinya adalah obat 3 kehidupan, bahan ini sama sekali tidak mungkin ditemukan. Dia masih punya beberapa, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia harus meninggalkannya untuk Cao Yusheng agar bisa mengatasi perubahan yang tidak terduga. Orang itu agak malu, tetapi pada akhirnya tidak banyak bicara. Beberapa raja abadi yang hebat semuanya mengundurkan diri. Siapa yang tidak menginginkan jenis obat ini? Bahkan raja abadi pun tidak dapat menahan godaan. Namun, siapa yang berani melawan Si Hao sampai mati di sini? Orang ini telah menghancurkan reputasinya, prestasi pertempurannya luar biasa. Dia berani membantai semua orang dan memasuki laut kerajaan sendirian, menyerbu ke wilayah asing, dan akhirnya membawa pulang beberapa kepala, tanpa cedera. Siapa yang tidak akan merasa takut? Ini adalah raksasa termuda sepanjang sejarah. Hari itu, Si Hao bersiap untuk menghidupkan kembali Raja-Raja Abadi. Pada saat yang sama, dia juga bersemangat dan terharu. Tidak tahu apakah obat pil ini akan efektif untuk penguasa daerah terlarang, tengkorak kristal, dan yang lainnya. Sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah itu akan berguna untuk Huoling Er. Raja Pan dan Raja Abadi Hunyuan datang, menonton dari samping. Semut bertanduk surgawi, Mu King, kelinci giok bulan, King Yi dan yang lainnya juga ada di sini, menonton dengan gugup. Si Hao secara pribadi mengambil tindakan, memberi nomor 2 di bawah langit pil abadi 9 warna. Bahkan selama zaman runtuhnya Kaisar, jenis obat ini masih seperti sesuatu yang berasal dari legenda, penuh dengan kecemerlangan legendaris. Zaman runtuhnya Kaisar, dikabarkan hanya memiliki 1 tungku. Itu efektif, kata Pan King. Itu karena nomor 2 di bawah langit mulai bergetar, terutama bagian di antara alisnya, cahaya cemerlang dilepaskan. Suara kitab suci dapat terdengar, simbol-simbol yang diukir Si Hao ke dalam obat selama proses meramu. Resep pil kuno memiliki persyaratan jenis ini, yang menyatakan bahwa beberapa simbol Dao besar yang misterius harus diukir. Kini, suara kitab suci terdengar, seolah-olah ada mantra kuno yang misterius. Titik-titik cahaya spiritual bersinar, berkumpul dari segala arah, memasuki nomor 2 di bawah kepala surga. Hong! Terutama ketika seberkas cahaya menghancurkan kehampaan, menghancurkan dinding alam Immortal Domain. Cahaya itu benar-benar melesat ke sini, memasuki kepala nomor 2 di bawah langit. Banyak orang terkejut. Apa yang terjadi? Perubahannya terlalu tiba-tiba. Si Hao hampir mengambil tindakan, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Nak, kenapa kau di sini? Nomor 2 di bawah langit tiba-tiba membuka matanya. Ketika melihat Si Hao, ia sedikit terkejut. Ini bukanlah tatapan yang asing, seolah-olah itu sangat familiar, seolah-olah dia sudah mengenal Si Hao selama bertahun-tahun. Dilihat dari kata-katanya, orang bisa tahu bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bertemu.